melalui penglihatan itu sendiri, akhirnya dia melanjutkan kehidupannya sampai saat itu. Dan di situ dia melanjutkan di ayat ke-20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik. Jikalau saudara kembali ingat, nanti di Kisah pasal yang ke-9 itu, setelah Paulus diberikan penglihatan dan dia buta, kemudian matanya dicelikkan, saudara. Kemudian saat itu dia juga pergi ke Damsyik bersama murid Tuhan Yesus yang lain. Dan dari situ dia mulai langsung masuk di rumah-rumah ibadat orang Yahudi di hari Sabtu. Untuk apa? Bukan untuk beribadah dengan mereka, untuk menyaksikan siapa Yesus yang adalah anak Allah yang hidup. Dari situ saudara, Rasul Paulus kehidupannya terus memang untuk Tuhan. Seseorang yang sudah menerima penglihatan dari surga tidak mementingkan dirinya lagi, tidak memusingkan apa yang akan dia miliki di dunia ini. Dan sudah tercatat dan sudah terbukti. Sehingga dari sini saudara kembali, saya dan saudara boleh melihat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Yang Paulus beritakan apa saudara di situ? Bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan apa saudara dikatakan di situ? Pertobatan itu. Dan salah satu contoh yang Paulus beritakan, Paulus sendiri hidupi di dalam dirinya. Disinilah saudara sebetulnya ada satu bagian, sebetulnya di dalam bahasa Inggris dan di dalam bahasa Indonesia, kalau saudara ada yang dua bahasa, terkadang dipakai kata conversion, tetapi diterjemahkan dengan kata pertobatan. Tetapi inti daripada conversion itu sendiri sebetulnya nanti di dalam inti conversion itu terjadi pertobatan. Karena conversion hanya perpindahan. Perpindahan dari agama satu kepada agama yang lain. Dan untuk saya dan saudara menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus, kita secara pribadi harus mengalami pertobatan, yaitu pengampunan dosa. Bukan hanya menjadi anggota Gereja Kristiani Indonesia Anugerah yang diberikan kemudian kartu anggota. Kartu anggota kembali tidak akan menyelamatkan saya dan saudara. Jika KTP di Indonesia agama Islam, Kristen dan sebagainya, jikalau orang tersebut tidak melalui pertobatan secara pribadi di dalam Tuhan Yesus, orang tersebut juga jikalau mati akan terhilang, saudara. Oleh karena itu, jikalau saya dan saudara juga membaca, Rasul Paulus memberitakan kepada siapa yang dia temui, untuk mereka itu bertobat kepada Tuhan. Karena yang luar biasa, Allah itu sendiri adalah baik, Allah itu sendiri adalah adil, Allah itu sendiri adalah setia. Upah dosa apa saudara jikalau saudara ingat? Maut. Jika Allah yang baik, Allah yang benar, Allah yang adil itu tidak akan melepaskan saya yang kemungkinan tidak hidup di dalam kejahatan di dunia ini, kalau mati akan ke surga begitu aja. Karena Allah yang adil, Allah yang baik, Allah yang benar itu sendiri untuk mengampuni saya dan mengampuni saudara, sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi jalan penebusan bagi saya dan bagi saudara. Sehingga jika Rasul Paulus dengan rindu mau memberitakan Injil Kristus yang di dalam Roma 1, 16-17 merupakan satu kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan orang yang percaya, Rasul Paulus tidak malu, saudara. Karena disitulah sebetulnya setiap manusia bisa mendapatkan satu jalan keselamatan di dalam pengampunan Yesus Kristus. Kemudian saya sendiri bertanya, bagaimana dengan si Mahatma Gandhi yang begitu disanjung, yang katanya begitu mengikuti Tuhan Yesus. Mahatma Gandhi pun sebetulnya jikalau dia sudah mendengar Tuhan Yesus, untuk dia masuk ke surga harus melalui pertobatan, saudara.
kebaikan dia tidak akan bisa menyelamatkan dia untuk masuk ke surga. Itu karena itu Rasul Paulus begitu eagernya, begitu rindunya, bahkan dia mau mati. Kalau dia bisa, dia katakan, aku mau terkutuk untuk saudara-saudaraku supaya mereka bisa selamat. Karena memang tidak ada jalan lain, saudara. Manusia bisa diselamatkan kecuali melalui pengampunan di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga di sini sebetulnya saya kembali diingatkan untuk tidak latah. Jikalau ada seseorang yang kedukaan, dan kita tahu orang ini orang baik, kita juga tahu orang ini tidak ada di dalam Tuhan Yesus, hati-hati untuk memberikan false hope. Oh, tenang aja, orang ini kan baik, pasti di surga, saudara. Hati-hati, saudara. Jangan memberikan satu false hope. Tetapi mungkin saya dan saudara bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan bagi mereka yang masih hidup. Ada satu kesempatan di mana jalan keselamatan itu masih terbuka bagi mereka yang masih hidup, saudara. Sehingga dengan jelas upah dosa adalah maut. Manusia saat ini, saya, saudara, siapapun yang ada sudah terjatuh di dalam dosa. Dan yang pantas bagi saya dan bagi saudara adalah maut itu. Yang pantas bagi mereka sama juga maut itu, saudara. Binasa. Oleh karena itu begitu besar kasih Allah Bapa kepada dunia ini. Dia sudah menganugerahkan Yesus Kristus, yang oleh Bang Bastian juga mengingatkan saya di minggu pagi. Mereka yang percaya akan diselamatkan. Mereka yang tidak percaya sudah berada di dalam penghukuman. Bukan akan dihukum. Sudah berada di bawah penghukuman karena upah dosa itu adalah maut, saudara. Sehingga dari sinilah kembali sebetulnya, bagaimana jikalau saya dan saudara lebih tambah hari tambah mencintai Yesus. Biarlah saya dan saudara tambah hari tambah bisa melihat sesama itu yang hidup di luar daripada Tuhan. Untuk saudara sendiri bisa berdoa untuk diri saudara, diberikan keberanian, diberikan kemampuan dengan segala kesederhanaan saudara yang bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan menunggu saudara masuk seminari, tidak akan bisa, saudara. Tetapi dengan kesederhanaan yang Tuhan berikan bagi saudara, minta agar saudara juga mau membuka diri dipakai oleh Tuhan. Dan kita boleh lanjutkan di ayat 21. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Sehingga kembali di situ, saudara, jikalau Maria juga ingin mengungkapkan siapa itu Yesus, jikalau saudara ingin mengungkapkan siapa itu Yesus, saudara bisa aja dengan mudah tidak akan diterima. Bahkan saudara dengan mudah akan bisa langsung dipotong hubungan saudara dengan saudara yang mau menyatakan kasih Yesus itu. Sudah terjadi sejak awal dan akan terjadi sampai saat ini, dan akan terus terjadi sampai waktu yang Tuhan sendiri tentukan, saudara. Karena itulah Rasul Paulus mau dibunuh, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Sehingga kehidupan seorang yang sudah menyerahkan diri di dalam Tuhan tidak ada kamus kebetulan, saudara. Oh, seringkali you lucky. Kehidupan orang Kristen yang sudah ada di dalam Tuhan sebetulnya tidak ada kamus kebetulan. Tidak ada you lucky. Bukankah firman Tuhan berkata, satu rambut di kepalamu pun tidak akan lepas begitu saja tanpa sepengetahuan mata Tuhan, istilahnya. Tidak ada kata-kata laki, saudara, di dalam iman saya dan saudara yang sudah menyerahkan diri di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kembali sebetulnya jikalau saat ini saya dan saudara bergumul, berjuang, berlelah, bahkan sakit, jikalau saya dan saudara yakin sudah ada di dalam Tuhan Yesus, tidak ada kutuk, tidak ada hal-hal yang lain, saudara.
Seringkali kalau kita sakit sebagai orang Kristen, lebih-lebih sebagai orang